Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga selalu sehat dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Rahmanel Azari. Kita akan melanjutkan kuliah pertemuan yang kedua dari mata kuliah Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah membahas soal peran penyuluhan dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Jadi adik-adik juga sudah mengerjakan tugas, ya, mendiskusikan bagaimana peran petani, di mana petani dalam konteks pembangunan pertanian di Indonesia, dan bagaimana nasib mereka begitu. Jadi pertemuan pertama itu menjadi fondasi untuk masuk ke pertemuan berikutnya. Nah, di pertemuan yang kedua ini kita akan belajar soal apa sih definisi penyuluhan itu, apa yang dimaksud dengan penyuluhan itu, dan apa paradigmanya, apa paradigma penyuluhan sekarang dan juga mungkin di masa lalu gitu, dan apa peran penyuluhan pertanian itu gitu. Nah, itu bahasan kita di pertemuan yang kedua ini. Jadi definisi, paradigma, dan peran penyuluhan pertanian. Nah, adik-adik semua, banyak sekali definisi ya penyuluhan itu yang disampaikan oleh para pakar atau para tokoh penyuluhan baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, salah satu yang menjadi peletak dasar dari ilmu penyuluhan adalah Van den Ban gitu ya. Jadi Van den Ban itu seorang akademisi ya, di Universitas Wageningen ya, Wageningen University di Belanda. Nah, Van den Ban dan Hawken dia sudah memetakan ya beberapa istilah penyuluhan ya atau extension itu yang ada di banyak belahan dunia. Jadi kalau dalam bahasa Inggris penyuluhan disebut sebagai extension. Jadi kalau adik-adik mau mencari literatur penyuluhan dalam bahasa Inggris, maka diketik aja agriculture extension gitu. Nah, Van den Ban menyatakan bahwasanya kalau di Belanda katanya penyuluhan disebut dengan voorlichting ya, yang artinya memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya ya, voorlichting. Nah, kalau di Indonesia kita menyebutnya penyuluhan. Penyuluhan itu dari dulu disebut sampai sekarang seperti itu, yang artinya bisa suluh ya, obor, penerang gitu sinonimnya. Kalau di Malaysia dia memakai istilah penyuluhan itu sebagai perkembangan ya, atau istilah extension itu sebagai perkembangan atau development gitu. Nah, kalau di negara lain Jerman ya, dia menyebut sebagai beratung ya, atau dia juga menyebut sebagai Aufklärung. Ya, beratung itu artinya petunjuk pakar kepada seseorang, namun orang tersebut berhak menentukan pilihannya secara mandiri. Ya. Nah, atau Aufklärung artinya pencerahan, ya, yang menekankan pentingnya pendidikan nilai-nilai dasar kehidupan. Jadi Aufklärung itu amat terkenal di Jerman. Nah, kalau di Spanyol dia disebut sebagai capacitation, ya, capacitation atau kapasitas. Nah, capacitation itu artinya keinginan untuk meningkatkan kemampuan manusia, ya, atau melakukan pelatihan. Jadi kemampuan manusia itu ditingkatkan melalui pelatihan. Nah, selanjutnya di Austria disebut extension atau penyuluhan itu dengan Förderung. Förderung yang artinya adalah membimbing seseorang ke arah yang diinginkan oleh orang tersebut gitu. Kalau di Prancis penyuluhan atau extension itu disebut dengan vulgarisation ya. Vulgarisation artinya penyederhanaan pesan. Nah, ini juga sangat terkait dengan penyuluhan. Jadi itulah bentuk-bentuk sinonim dari penyuluhan atau extension di beberapa belahan dunia ya, yang ditemukan atau yang disampaikan oleh Van den Ban. Jadi penyuluhan itu menjadi beragam nama dia di berbagai belahan dunia, belahan negara. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke definisi penyuluhan ya. Apa sih itu penyuluhan? Penyuluhan pertanian. Nah, definisi ini ada banyak. Jadi kita bisa ngambil dari beberapa pakar penyuluhan yang sudah
meneliti atau menuliskan buku tentang penyuluhan. Dan kita juga bisa ambil dari undang-undang penyuluhan atau undang-undang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Jadi penyuluhan itu sudah punya undang-undang, ya. Jadi namanya Undang-Undang Nomor 16 dan tahun 2006. Nah, baik. Yang pertama kita lihat definisi penyuluhan menurut Slamet, ya, Margono Slamet. Jadi Profesor Margono Slamet dari Institut Pertanian Bogor, ya. Nah, beliau mendefinisikan penyuluhan itu sebagai program pendidikan luar sekolah. Di program pendidikan luar sekolah yang artinya adalah pendidikan non formal, ya. Kalau program pendidikan sekolah dia menjadi program pendidikan formal. Ya, jadi penyuluhan itu kata Slamet dia adalah program pendidikan luar sekolah yang berkelanjutan, tetap berkelanjutan sifatnya, bertujuan merubah perilaku. Tujuannya merubah perilaku, ya. Jadi merubah perilaku dalam aspek mau, tahu, mampu. Jadi orang itu menjadi mau, menjadi tahu, dan menjadi mampu akhirnya begitu. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Nah, itu definisi yang disampaikan oleh Profesor Margono Slamet, ya. Beliau juga adalah guru saya di IPB. Nah, selanjutnya definisi penyuluhan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006. Nah, di Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan ini, jadi penyuluhan tidak hanya penyuluhan pertanian, jadi digabungkan, ya, sektor perikanan dan sektor kehutanan, juga di dalamnya tentu peternakan juga digabungkan ke dalam Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian dalam undang-undang ini. Nah, Undang-Undang Nomor 16 2006 tentang sistem penyuluhan ini mendefinisikan penyuluhan sebagai proses pembelajaran. Dia mendefinisikan sebagai proses pembelajaran. Jadi penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi siapa? Bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang pelaku utama itu siapa? Petani, kan? Individu petani. Ya, jadi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasi dirinya, ya. Dalam apa? Dalam mengakses informasi pasar yang pertama, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, ya, yang berguna untuk mereka tentunya sebagai upaya meningkatkan produktivitas. Tujuannya apa? Produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya meningkat atau membaik tentunya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi Undang-Undang Nomor 16 2006 ini mendefinisikan penyuluhan jauh lebih komprehensif, ya. Jadi lebih teknis, lebih nampak detailnya di situ. Jadi apa tujuannya, bagaimana dia dilakukan gitu, ya, nampak di situ. Sampai disebutkan di sana juga tujuannya apa? Meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Baik, kita lanjut ke definisi penyuluhan yang lain menurut pakar, ya. Sekarang kita lihat Van den Ban dan Hawken, ya. Van den Ban dan Hawken ini adalah akademisi atau pakar penyuluhan dari Wageningen University Belanda. Van den Ban dan Hawken dia mendefinisikan penyuluhan sebagai keterlibatan seseorang, ya, guna melakukan komunikasi informasi secara sadar. Jadi melakukan komunikasi informasi, sehingga komunikasi itu menjadi sangat penting dalam penyuluhan, gitu, ya, secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya dengan memberikan pendapat tertentu, ya, sehingga dapat membuat keputusan yang benar, gitu. Jadi ada intervensi komunikasi di situ. Nah, menurut Mardikanto, seorang akademisi penyuluhan juga, ya, Profesor Mardikanto, yang menulis buku Sistem Penyuluhan Pertanian, yang menjadi referensi juga bagi kita. Nah, penyuluhan adalah proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat, ya. Jadi lebih besar dan agak lebih makro, ya, yang disebut oleh Profesor Mardikanto ini,
Melalui apa? Melalui proses belajar bersama yang partisipatif. Jadi perubahan yang tadi itu dilakukan melalui proses belajar. Yang bagaimana? Yang partisipatif. Kalau belajar yang tidak non-partisipatif, bukan penyuluhan berarti, gitu ya. Nah, jadi melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku tetap menjadi tujuannya pada diri semua pemangku kepentingan. Ya. Baik individu, kelompok, dan kelembagaan. Jadi lebih besar ini. Tidak hanya pada diri petani, tapi perubahan perilaku itu harus terjadi pada diri semua pemangku kepentingan yang terkait di bidang pertanian. Nggak hanya individu petani gitu. Jadi semua pemangku kepentingan. Ya, yang terlibat dalam proses pembangunan gitu. Jadi lebih makro yang didefinisikan oleh Profesor Madriganto. Demi apa? Disebutkan oleh Profesor Madriganto, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan. Nah, Profesor Madriganto tidak hanya menekankan perubahan perilaku pada diri individu petani saja, tapi juga pada segenap pemangku kepentingan, karena tidak mungkin terjadi perubahan kesejahteraan petani kalau hanya penyuluhan dilakukan kepada individu petani saja, tapi pada segenap komponen. Jadi jauh lebih komprehensif sebetulnya, atau jauh lebih mengenak ya definisi yang disampaikan oleh Profesor Madriganto ini ya untuk situasi kita. Termasuk juga definisi yang disampaikan oleh undang-undang tadi ya. Oke. Nah, kita masuk ke filosofi, prinsip dasar, dan azas penyuluhan ya. Jadi apa sih filosofi penyuluhan, apa prinsip dasarnya sehingga dia disebut sebagai penyuluhan, dan apa azasnya gitu. Ya, kalau koperasi misalnya punya azas gitu kan. Kalau penyuluhan apa azasnya gitu ya. Nah, kita lihat filosofinya dulu. Filosofi penyuluhan itu dia adalah menolong orang agar mampu menolong dirinya sendiri melalui proses pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakatnya. Ya, filosofinya itu. Dia menolong orang agar mampu menolong dirinya sendiri. Jadi kita tolong orang itu agar dia mampu menolong dirinya sendiri. Jadi ada kemandirian di situ. Ya. Melalui apa proses itu? Melalui proses pendidikan non formal. Ya, untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Nah, itu filosofinya ya. Nah, ada 4 prinsip dasar dari penyuluhan itu. Ya, dia kalau disebut penyuluhan, kalau dia memiliki 4 prinsip dasar ini. Nah, yang pertama adalah proses pendidikan. Ya, ada proses pendidikan di situ. Karena perubahan perilaku, ya, perubahan pengetahuan, perubahan keterampilan, dan perubahan sikap orang. Ini proses pendidikan di situ. Pendidikan apa? Pendidikan non formal. Nah, yang kedua prinsipnya adalah prosesnya harus demokratis. Proses demokrasi. Maka ada partisipatif di sana. Tidak ada pemaksaan. Kita menolong orang itu agar dia mampu menolong dirinya sendiri. Ya. Pada akhirnya dia nanti mandiri, dia nggak punya ketergantungan kepada orang lain atau pihak manapun. Di prosesnya demokratis. Nah, yang ketiga, prosesnya juga sukarela. Gitu ya. Jadi, orang hadir penyuluhan nggak boleh dipaksa. Oh, harus hadir penyuluhan. Ya, Anda harus begini, Anda harus memakai itu. Ya. Anda harus 3 kali, 4 kali indeks tanamnya dalam setahun. Kan nggak sukarela. Prosesnya harus sukarela. Dia menimbulkan kesadaran dirinya sendiri begitu. Nah, prinsip yang selanjutnya adalah dia harus berkelanjutan, ya, harus berkelanjutan, ya. Jadi nggak berhenti, tidak hilang begitu. Dia harus berkelanjutan. Nah, azas penyuluhan, azasnya adalah yang pertama, azasnya demokrasi, ya. Nah, karena harus demokratis, harus partisipatif. Azas manfaat, dia harus bisa memberikan manfaat, ya. Azas kesetaraan, ya. Kesetaraan dalam proses penyuluhan itu,
baik antara petaninya, antara penyuluhnya, antara stakeholder yang ada begitu. Tidak ada yang lebih rendah dan lebih tinggi. Azas keterpaduan, dia harus komprehensif, harus terpadu. Dan azas keseimbangan, azas keterbukaan, azas kerjasama, azas partisipatif, azas kemitraan, azas berkelanjutan, azas berkeadilan, azas pemerataan, dan bertanggung gugat. Nah, begitu. Jadi penyuluhan harus mengandung azas-azas ini. Ya. Kalau tidak penyuluhan, dia kalau tidak mengandung azas ini. Makanya dia prosesnya pemaksaan. Nah, gitu enggak. Itu tidak masuk ke dalam definisi penyuluhan atau proses penyuluhan gitu. Karena dia jelas bertentangan dengan azas penyuluhan kan. Oke. Nah, visi penyuluhan. Lalu apa visi penyuluhan itu ya? Kita udah lihat tadi, udah pahami definisinya, kita udah pahami filosofinya, azasnya gitu, prinsipnya. Nah, sekarang visinya apa? Visi penyuluhan itu adalah untuk penyuluhan pertanian ya, menurut Profesor Madhikanto, diharapkan dapat ikut mewujudkan masyarakat pertanian yang mandiri, ya, masyarakat pertanian yang mandiri yang tidak tergantung lagi gitu. Jadi masyarakat pertanian yang inovatif, ya, dan terus mengembangkan profesionalisme penyuluh itu sendiri dan kemitraan sinergis untuk memperbaiki usaha tani yang semakin produktif dan efisien, ya, dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, itu dia visi penyuluhan. Ya. Nah, lalu kita masuk ke tujuannya. Apa sih tujuan penyuluhan itu? Nah, menurut Profesor Madhikanto ada 3 better dari tujuan penyuluhan itu. Better, ya. Better apa? Lebih baik kan? Bahasa Inggris kan? Nah, tujuan yang pertama adalah better farming. Pertanian yang lebih baik, ya. Dia mengerjakan pertaniannya lebih baik. Ya, baik dari on farmnya, proses budidayanya lebih baik, lebih efisien, ya, lebih menguntungkan begitu. Di better farming, ya, itu tujuannya. Yang kedua adalah better business. Jadi, nah, bisnis pertanian, pertanian itu menjadi lebih menguntungkan, bisnisnya, menguntungkan petani sehingga menimbulkan kesejahteraan. Nah, nanti better living, ya. Better living, kehidupan yang lebih baik, ya, baik kehidupan organisasi, kehidupan masyarakat maupun lingkungan, gitu ya. Nah, jadi better living itu better organization, better community, dan better environment di dalamnya. Tuh, nah, penyuluhan itu memiliki tujuannya 3 better: better farming, better business, dan better living. Tadi saya jelaskan better farming, pertanian yang lebih baik. Better business, bisnis pertanian yang lebih menguntungkan, yang lebih efisien. Better living, kehidupan yang lebih baik dalam aspek baik kehidupan organisasi, kehidupan kelompok atau masyarakat, dan lingkungan yang lebih baik. Nah, itu tujuannya. Tujuan penyuluhan yang tadi menurut Profesor Madhikanto, kalau menurut Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, penyuluhan memiliki 3 tujuan, ya, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 itu. Yang pertama adalah memperkuat pengembangan pertanian yang maju dan modern. Jadi dengan penyuluhan akan dihasilkan pertanian yang lebih maju dan modern. Yang kedua, tujuannya memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam meningkatkan kemampuan usaha taninya. Nah, yang ketiga, memperkuat modal sosial dan mengembangkan sumber daya manusia yang maju dan sejahtera. Jadi itu tujuan penyuluhan yang disebutkan dalam undang-undang. Nah, selanjutnya kita lihat paradigmanya, cara berpikirnya, ya, cara membentuk penyuluhan itu. Nah, kita lihat paradigmanya mulai mulai mengalami transformasi, ya. Kita lihat dari paradigma lama sampai paradigma yang baru. Kalau paradigma yang lama, dia tidak sesuai dengan azas-azas penyuluhan tadi. Ya, nggak sesuai. Azas penyuluhan tadi sudah masuk kepada paradigma yang baru. Nah, paradigma yang lama, dia lebih bersifat mengajari. Ya, mengajari.
mengajari secara orang terpaksa begitu kan, dengan ceramah, sehingga dia kurang memberdayakan. Ya, Anda bisa lihat di gambar misalnya ada orang memberikan instruksi, ya, sehingga petaninya bilang ya Pak, betul Pak, benar Pak, begitu. Nah, proses yang seperti itu dia tidak memberdayakan. Nah, tapi ini bagian dari paradigma lama penyuluhan. Nah, dulu kita lihat pada zaman revolusi hijau misalnya kan, nah, paradigma ini dipakai mungkin. Oke, lanjut. Nah, paradigma penyuluhan yang sekarang, ya, yang baru ini adalah dia proses belajar bersama, maka ditekankan tadi sebagai sebuah proses belajar, gitu ya, yang lebih memberdayakan, dilakukan secara berpartisipatif, dilakukan secara demokratis, ya, tidak menggurui, setara, begitu. Nah, sistem-sistem seperti ini, jadi petani belajar bersama, ya, pengetahuan petani dihargai, ya, makanya disebut nanti pendidikan orang dewasa, gitu. Nah, ini paradigma penyuluhan pertanian yang baru, dia lebih memberdayakan, berbeda dengan yang sebelum tadi yang sifatnya ceramah, memaksa, gitu kan, yang saya sebutkan sebelum tadi. Oke, itu pergeseran atau transformasi paradigma penyuluhan. Nah, kita bisa, nah, paradigma yang baru juga ya, mengolah sumber daya alam, lahan secara partisipatif, ya, pokoknya secara partisipatif. Nah, sekarang kita lihat pergeseran dari jejak-jejak paradigma penyuluhan pertanian itu, ya, baik paradigma lama dan paradigma baru. Paradigma lama yang sifat tidak partisipatif, paradigma baru yang lebih partisipatif dan lebih menghargai proses belajar bersama, begitu. Nah, kita lihat ya perbedaannya dari ciri-cirinya ini. Pertama, mazhabnya, ya. Kalau paradigma lama, dia mazhabnya adalah transfer teknologi. Jadi kalau transfer teknologi, cara melakukan penyuluhan sekarang itu sebenarnya paradigma lama, ya, transfer teknologi. Jadi pindahkan, berikan teknologi. Nah, seharusnya sekarang ini dalam paradigma baru disebut dengan pemberdayaan dan andragogi. Tidak transfer knowledge lagi, tidak transfer teknologi lagi, tapi knowledge dan teknologi itu tumbuh bersama, gitu, lewat proses yang memberdayakan, pendidikan orang dewasa itu. Nah, kita lihat dari ciri-ciri yang kedua, dari fokus perhatian. Dalam paradigma lama, fokus perhatian adalah peningkatan produksi. Nah, tapi sekarang kita bisa lihat masih terbawa, ya. Kalau kita lihat penyuluhan apa tujuannya? Pemerintah lebih menekankan pada aspek peningkatan produksi ini. Padahal ini paradigma lama. Seharusnya bergeser menjadi menuju manusia yang mandiri. Jadi manusianya yang penting, ya, bukan produksi pertaniannya, gitu, manusianya. Nah, inilah seharusnya yang menjadi paradigma baru penyuluhan, ya, bukan lagi konsennya ke produksi. Nah, lalu kita lihat ciri yang ketiga, model komunikasi, ya. Kalau paradigma lama, dia model komunikasinya linear begitu, ya, SMCRE, source, message, ya, receiver, effect, gitu kan. Ini model linear, model lurus. Nah, dalam paradigma baru, komunikasinya seharusnya multi arah, komunikasi yang konvergen, gitu, ya, komunikasi yang pada akhirnya memberdayakan, bagian dari proses pemberdayaan. Nah, itu dari sisi model komunikasi. Nah, dari sisi proporsi perannya, paradigma lama, pada paradigma lama penyuluhan itu linear, ya, dari peneliti melalui penyuluh untuk petani, itu, ya, jadi dari atas ke bawah, top down. Kalau sekarang proporsi perannya harus partisipatif, ya, harus proses yang memfasilitasi, begitu. Mungkin saja petani punya peran dan punya pengetahuan yang itu harus dihargai dan dibuat menjadi pengetahuan yang bersama yang mendorong keberdayaan petani, itu, ya. Nah, dari sisi pendekatan aktivitasnya, kalau paradigma lama penyuluhnya terpusat kepada penyuluh, ya, jadi penyuluh yang menjadi center, ya. Nah, kalau pada paradigma baru, senternya harus petani, ya, pusat perhatiannya petani, bukan penyuluh. Jadi misalnya kalau kita di perguruan tinggi student center learning SCL, ya, kalau situ ya farmer center learningnya, gitu, ya, petani pusatnya, bukan guru, bukan penyuluh, begitu. Nah, kalau di sisi perannya,
paradigma lama, petani sebagai sasaran, objek. Nah, kalau paradigma baru, ya, yang harus diterapkan, petani sebagai mitra, sejajar, gitu ya, tidak sasaran, tidak objek. Jadi makanya tadi azasnya kesetaraan. Nah, dari sisi peran penyuluh, ya, paradigma lama, penyuluh lebih sebagai pengajar di dalam proses penyuluhan itu. Kalau dalam paradigma baru, penyuluh melibatkan diri, dia menjadi fasilitator, ya, fasilitator, bukan pengajar, beda ya. Jadi fasilitator dalam proses penyuluhan itu. Nah, kalau di sisi proses belajarnya, paradigma lama dia menyampaikan informasi dan pengetahuan, ya, transfer of knowledge. Kalau di paradigma baru, dia harus berciri menemukan informasi dan pengetahuan secara bersama. Jadi nggak ada lagi transfer knowledge, transfer teknologi semata. Jadi teknologi dan pengetahuan itu ditemukan secara bersama, ya, melalui proses belajar bersama. Nah, kalau dari sisi contoh modelnya, ya, paradigma lama itu laku namanya dulu, latihan dan kunjungan. Itu modelnya, latihan dan kunjungan. Jadi dilatih dan dikunjungi oleh penyuluh. Nah, kalau sekarang SLPHT, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu. Nah, ini lebih partisipatif, ya, lebih proses belajar bersama, menemukan informasi dan pengetahuan secara bersama. Nah, itu transformasi atau jejak paradigma penyuluhan pertanian yang walaupun kita sudah harus berada di paradigma baru ini, tapi masih belum tentu dilaksanakan semuanya, ya, masih bisa penyuluhan kita masih berada di sini mungkin sebagian, ya, karena kesadaran bersama yang belum masuk ke paradigma baru begitu, ya. Nanti kalian bisa analisis itu. Nah, selanjutnya untuk tugas praktikum minggu depan saya sampaikan dulu, ya. Adik-adik semua buat tulisan minimal 300 kata, ya. Tidak perlu mengcopy paste, ya. Kalau copy paste saya tahu. Jadi tolong original. Boleh baca tulisan yang lain, cari referensi, tetapi sintesis dan analisis, ya, tidak copy paste. Ya. Cara menulisnya 300 kata itu artikelnya adalah dengan menjawab dua pertanyaan ini. Apakah menurut saudara adik-adik semua penyuluhan pertanian masih diperlukankah dewasa ini? Ya, masih diperlukan nggak penyuluhan pertanian? Kalau iya, kenapa penyuluhan pertanian itu harus diperlukan, harus ada? Kalau jawabannya tidak, kenapa dia tidak diperlukan? Ya, nah, yang kedua yang dijawab adalah jika Anda menguraikan penyuluhan pertanian masih diperlukan, ya, maka jelaskan seperti apa prosesnya harus dilakukan. Bagaimana proses penyuluhan itu harus dilakukan? Ya, kaitkan dengan paradigma tadi. Bagaimana dia harus dilakukan di zaman sekarang, dan kaitkan juga dengan perkembangan dan kebutuhan teknologi yang ada sekarang ini. Jadi buat artikel atau tulisan masing-masing ke tugas individu minimal 300 kata dengan dasar menjawab pertanyaan ini. Tidak copy paste dari jurnal atau dari bahan yang lain yang Anda temukan di internet atau dari buku. Baik, kita lanjutkan. Itu tugas untuk minggu depan untuk dikerjakan. Nah, kegiatan pokok untuk mencapai tujuan penyuluhan, tadi kita udah sampaikan tujuan penyuluhan, ya, baik menurut Mardikanto 3 better tadi ataupun menurut Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian. Nah, untuk mencapai tujuan penyuluhan pertanian menurut Lipit, ya, ada 7 kegiatan pokok penyuluhan yang dapat dilakukan. Jadi ada 7 kegiatan pokok penyuluhan itu. Yang pertama penyadaran, ya, harus ada proses penyadaran. Makanya dia proses merubah pengetahuan di situ, ya. 2, proses menunjukkan adanya masalah, ya, proses tunjukkan adanya masalah secara bersama dan mari kita selesaikan masalah itu bersama itu. Lalu membantu pemecahan masalah, ya, menunjukkan penting perubahan. Kenapa perubahan ini penting? Itu yang ditunjukkan. Melakukan pengujian dan demonstrasi, ya, memproduksi publikasi informasi, melakukan pemberdayaan, ya, atau penguatan kapasitas baik individu maupun kelompok atau kelembagaan. Nah, ini 7 kegiatan pokoknya yang secara berurutan ini yang harus kita lakukan. Pertama, penyadaran, menunjukkan masalah,
sampai akhirnya nanti kita melakukan penguatan kapasitas, ya, baik individu maupun kelompok. Itu cara kita untuk mencapai tujuan penyuluhan. Nah, menurut Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, ya, terdapat peran atau fungsi penyuluhan pertanian itu, ya. Peran yang pertama adalah peran memfasilitasi proses pembelajaran, ya, baik bagi pelaku utama maupun pelaku usaha. Ya, jadi memfasilitasi proses pembelajaran sesuai dengan paradigma baru. Nah, yang kedua, mengupayakan kemudahan akses petani, ya, atau pelaku lainnya kepada sumber informasi, teknologi, dan sumber lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan manajerial dan kewirausahaan petani dan pelaku lainnya. Yang keempat, membantu mengembangkan organisasi, ekonomi petani dan pelaku lainnya agar lebih berdaya saing dan berkelanjutan. Yang kelima, membantu memecahkan masalah serta merespon tantangan dan peluang yang dihadapi petani dan pelaku lainnya. Itu dia peran penyuluhan menurut Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian. Jadi ada 5 peran. Nah, sehingga tugas dan tanggung jawab penyuluhan pertanian itu lebih holistik sebetulnya, ya, dalam mengembangkan mutu sumber daya manusia dan kelembagaan petani, pelaku utama dan pelaku usaha. Serta tidak sekedar kegiatan transfer teknologi, transfer knowledge, ya, untuk mendukung peningkatan produksi pertanian nasional. Ya. Tidak seperti itu tugas dan tanggung jawab penyuluhan lagi gitu. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, penyuluhan, ya, meningkatkan mutu SDM dan kelembagaan pertanian, ya. Penyuluhan dan komunikasi pertanian yang berbasis pengembangan sumber daya manusia, ya, berperan meningkatkan mutu SDM petani yang berkemampuan teknis, manajerial, berkewirausahaan dan berwawasan kewilayahan serta memperkuat kelembagaan petani. Ini menurut Undang-Undang Sistem Penyuluhan tadi, kan. Sehingga apa? Sehingga petani mampu meningkatkan daya saing dan kemandiriannya, ya, dalam rangka menggerakkan pembangunan pertanian berkelanjutan, atau kalau di jurusan sosial ekonomi pertanian kita sebut agribisnis kerakyatan. Nah, dengan demikian penyuluhan pertanian memiliki cakupan peran, ya, cakupan peran. Perannya yang pertama adalah penyuluhan sebagai penyebar luasan informasi dan proses penerangan, ya. Nah, proses penyebar luasan informasi dan memberikan penerangan kepada masyarakat petani tentang segala hal yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara bertani dan berusaha tani untuk mencapai peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan melalui proses pembangunan pertanian. Itu, ya. Jadi peran pertama sebagai penyebar luasan informasi dan proses penerangan. Peran yang kedua, penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan. Ya. Jadi penyuluhan dia tidak hanya menyampaikan pesan-pesan pembangunan, tetapi menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat. Gitu, ya. Jadi dia merupakan proses komunikasi pembangunan juga agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Peran yang ketiga adalah penyuluhan sebagai proses pemasaran sosial. Nah, berbeda dengan rekayasa sosial yang berkonotasi untuk membentuk masyarakat menjadi sesuatu yang baru, ya, sesuai dengan kehendak elit yang merekayasanya, maka proses pemasaran sosial, ya, sebagai cakupan penyuluhan juga dimaksudkan untuk menawarkan sesuatu kepada masyarakat di mana proses pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan masyarakat itu sendiri, sesuai dengan paradigma baru penyuluhan, ya. Itu makanya disebut sebagai pemasaran sosial. Nah, yang selanjutnya adalah peran penyuluhan sebagai proses penguatan kapasitas. Ya, penguatan kapasitas. Penguatan kapasitas adalah penguatan kemampuan setiap individu, kemampuan lembaga, dan jejaring antar komunitas atau organisasi sosial. Penyuluhan memfasilitasi masyarakat untuk memperkuat kapasitasnya agar mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Oke, itu, ya. Nah, peran yang selanjutnya adalah peran penyuluhan sebagai proses pendidikan. Ini sudah pasti, ya, karena dia merupakan sistem suatu proses pembelajaran. Jadi perannya sebagai proses pendidikan. Selanjutnya penyuluhan sebagai
perubahan perilaku, ya. Perubahan perilaku. Itu juga peran penyuluhan. Dia ada proses perubahan perilaku. Perubahan apa? Pengetahuan, sikap, keterampilan. Nah, perubahan perilaku itu selalu mengacu kepada PKS, ya. Pengetahuan, keterampilan, sikap, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Ya. Masyarakat atau petani individu. Nah, sejarah penyuluhan pertanian di Indonesia telah berlangsung lebih dari seabad, ya, 100 tahun. Sejak 1908, dan pada tahun 1984 penyuluhan, ya, melalui sistem BIMAS dulu telah berhasil mengantarkan Indonesia dari negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara yang mampu berswasembada beras. Nah, itu satunya lewat sistem penyuluhan, mungkin dengan paradigma lama, ya. Ada pemaksaan di sana gitu. Nah, kita akan menyampaikan lebih lengkap jejak peran penyuluhan pertanian Indonesia ini pada kuliah-kuliah berikutnya, ya. Nah, juga dicanangkan revitalisasi penyuluhan pertanian dulu. Jadi sebagai tindak lanjut dari revitalisasi pertanian yang dicanangkan oleh Presiden SBY dulu, ya, maka dicanangkan juga revitalisasi penyuluhan pertanian di Banyuasin, Sumatera Selatan, dan deklarasi tahun kebangkitan penyuluhan pertanian pada 20 Mei 2006 di Tegal, Jawa Tengah. Nah, tanggal 15 November 2006 telah disahkan juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Undang-undang yang jadi referensi bagi kita tadi. Jadi Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Nah, dengan ini maka pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Walaupun undang-undang ini mengalami pasang surut juga, ya, sampai sekarang. Nah, lalu bagaimanakah eksistensi penyuluhan pertanian sesudah revitalisasi tersebut? Kita bisa lihat sekarang, ya. Kita akan bisa ceritakan juga itu dalam sesi praktikum kita nanti. Oke, baik, itu pertemuan kedua ini kita akan lakukan diskusi, ya, untuk mempertajam topik-topik yang sudah disampaikan ini. Diskusi akan dilakukan di sesi praktikum. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.